Matius 16 ayat 24 sampai ayat 27. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, barang siapa ingin mengikut Yesus, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Menyangkal diri adalah hal-hal yang ada dalam diri kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, hal-hal yang tidak benar, itu harus kita tolak. Itu harus kita redam. Itu harus kita hentikan. Itu harus kita singkirkan. Itu artinya menyangkal diri. Apa yang ada dalam diri kita yang tidak benar, itu kita harus tolak, harus sangkal. Tidak boleh ditampilkan. Menyangkal diri, padahal itu adalah sifat kita, karakter kita, diri kita sendiri. Harus kita sangkal kalau kita mau ikut Yesus. Lantas apa-apa saja rupanya sehingga kita harus menyangkal diri kita. Contoh, mudah marah, congkak, tinggi hati, sombong, begitu mudah melihat kekurangan orang, suka gampang menghakimi, suka mengata-ngatai orang. Itu harus kita sangkal, kita tolak, jangan lagi. Kalau mau mengikut Yesus, itu harus kita singkirkan. Menyangkal itu, arti menyangkal kan menolak, tidak mengakui, tidak mengizinkan, menghentikan, ya kan? Memblok, itu menyangkal. Jadi hal-hal tersebut, hal-hal negatif itu yang ada dalam diri kita, itu kita sangkal, kita hentikan, kita stop kalau mau mengikut Yesus. Karena kalau tidak, kita tidak akan bisa mengikut Yesus. Kita tidak akan bisa, karena hal-hal itu akan menghalangi. Hal-hal itu akan menghalangi kita. Mengikut Yesus maksudnya apa? Berarti mengikut Yesus itu berarti kan ikut perintahnya, mengikuti apa yang dia mau, apa yang dia inginkan dari kita. Salah satu adalah kita harus hidup benar. Salah satu hidup benar, contoh hidup benar seperti apa? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, hidup dalam firman. Makanya kita harus menyangkal diri, karena dalam diri kita ini banyak buruknya, keburukan-keburukan semua. Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, maka kita sebagai keturunan manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu, maka tercemar oleh dosa. Apakah dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah.
Dosa adalah penyimpangan terhadap kehendak Allah. Dosa adalah tidak melakukan firman Allah. Ketika Adam tidak setia, tidak melakukan kehendak Allah, tidak melakukan firman, maka kita semua juga terikut. Dosa itu masuk melalui Adam dan turun sampai kita, ke keturunan manusia ini. Adam manusia pertama, dan kita adalah keturunan umat manusia. Kita keturunan manusia, ya. Sehingga dalam diri kita itu banyak kefasikan, keburukan. Sehingga anak Adam yang pertama itu Kain itu membunuh Habel adiknya. Sudah ada iri, dengki, benci, marah, menggerutu, mengumpat, mementingkan diri sendiri, ego. Itu harus kita singkirkan. Kalau kita ingin ikut Yesus, kalau kita ingin hidup dalam kebenaran, Yesus itu adalah kebenaran. Hidup di dalam Yesus berarti hidup dalam kebenaran. Maka ketidakbenaran itu harus kita singkirkan. Dan ketidakbenaran itu ada dalam diri kita. Maka harus kita sangkal. Kita tolak. Jangan lagi ada di dalam diri kita. Pemarah, egois, iri, dengki, dendam, kepahitan, meninggikan diri. Tidak ada lagi, kita sangkal. Ketika itu muncul, kita hentikan. Itu namanya menyangkal diri. Kita hentikan, stop, jangan. Ketika mau marah, jangan. Ketika mau iri, cek lagi diri sendiri. Jangan, buat apa iri? Mau dendam, jangan lagi. Mengampuni. Karena apa? Orang bisa berbuat salah kepada kita. Kita juga bisa berbuat salah kepada orang. Kita harus menerima kekurangan orang lain. Memaklumi, menerima, karena kita juga demikian. Maka dikatakan, ampunilah kami Tuhan, seperti kami mengampuni orang lain. Kita butuh diampuni, tapi kita juga harus mengampuni. Kalau Bapak ingin mengampunimu, maka kamu juga harus mengampuni orang lain. Karena kita dengan yang lain sama. Jadi supaya hidup ini benar, damai sejahtera ada di tengah-tengah kita, kita harus saling mengasihi. Harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam Kristus. Memikul salib. Kalau kita mau ikut Yesus, kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Apa arti memikul salib? Memikul salib itu menderita. Ada kalanya kita mengalami penderitaan demi kebenaran. Salib itu adalah simbol penderitaan. Jadi kita pikul salib kita. Kita menderita demi Kristus. Kita rela menderita, kita rela demi kebenaran. Kita pertahankan hidup benar. Kita pertahankan kesaksian kita, keyakinan kita. Tidak mengapa orang meninggalkan kita, tetapi kita hidup benar. Tidak mengapa kita makan pas-pasan, yang penting kita hidup benar. Tidak mengapa barang-barang di rumah perabot kita seadanya, tetapi kita hidup benar. Amsal 16 ayat 8 mengatakan, lebih baik penghasilan yang sedikit tetapi dalam kebenaran daripada penghasilan melimpah berasal dari ketidakadilan. Lebih baik penghasilan kita sedikit tapi benar daripada penghasilan banyak tapi berasal dari ketidakadilan. Karena apa? Yang benar itu akan tetap bertahan. Di hadapan Tuhan kebenaran itu akan tetap bertahan, akan dipelihara oleh Tuhan. Tetapi ketidakadilan, ketidakbenaran tidak akan bertahan. Karena Tuhan tidak pelihara itu. Berarti ada masanya itu akan runtuh. Ketidakbenaran itu tidak abadi. Itu sementara. Tetapi kebenaran abadi. Karena Tuhan yang pelihara. Tuhan yang menjamin.
Makanya ketika kita hidup dalam kebenaran, Tuhan yang jaga kita. Bahkan sampai di kematian pun Tuhan bawa kita ke dalam kekekalan, hidup kekal. Jadi saudaraku, setelah kita menyangkal diri kita hal-hal buruk tadi, kita harus siap menderita. Tentu penderitaan ini bukanlah diwajibkan bagi kita begitu mengikut Kristus menderita terus, tidak ada. Tuhan itu penuh kasih. Maksudnya adalah kita siap menderita. Manakala penderitaan itu memang harus kita jalani demi kebenaran, kita siap. Sama seperti yang dialami oleh Daniel. Demi hidup benar, setia kepada Tuhan, dia siap menderita, dikucilkan, ditinggalkan teman-teman pejabatnya, dan difitnah, direka-rekakan, direncanakan untuk dilenyapkan, dan dia dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan selamatkan dia. Sadrak, Mesak, Abednego mempertahankan hidup benar, beribadah kepada Allah yang benar. Mereka tetap setia sekalipun diancam, dimasukkan ke dalam pembakaran, dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, bahkan dipanaskan 7 kali lipat. Tetapi mereka tetap pegang kebenaran. Apa yang terjadi? Mereka selamat. Kulit mereka, baju mereka pun tidak bau asap. Sementara algojo yang memasukkan mereka ke dalam tungku perapian itu mati. Saking panasnya api itu. Tuhan pelihara orang benar. Dan kita tidak perlu takut. Sekalipun harus menderita, sekalipun harus kekurangan untuk seketika waktu lamanya, tidak mengapa. Tidak akan selama-lamanya kita dibiarkan menderita. Ada waktunya Tuhan angkat. Tidak selama-lamanya Yusuf itu ada di dalam penjara. Tuhan angkat dia. Tidak selama-lamanya Daud itu menderita dalam pengejaran Raja Saul. Tidak selamanya. Tidak selama-lamanya Abraham itu tetap menanti janji Allah bertahun-tahun, selama 25 tahun. Tetapi tahun yang telah ditetapkan oleh Tuhan, janji Tuhan ketika dia umur 75, ketika dia umur 100 tahun, janji itu digenapi. Ada Tuhan tentukan untuk kita mengalami pergumulan, menguji iman kita, membawa kita semakin mengenal Dia, dan menghasilkan suatu kesaksian yang besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mau ikut Yesus, sangkal diri. Keburukan-keburukan kita singkirkan. Dan kita siap menderita. Kalau itu harus kita lakukan demi kebenaran. Filipi 1 ayat 29 mengatakan, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tapi menderita untuk Dia. Kita siap. Makanya Rasul Paulus mengatakan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Cara berpikir kita apapun yang kita hadapi, kita hidup dalam Kristus. Kita hidup di hadapan yang Maha Kuasa, di dalam kehendak yang Maha Kuasa, Allah pencipta semesta alam ini. Kita berbahagia karena itu. Kita di pihak Allah, kita di posisi yang benar, kita sedang melakukan kehendak Allah. Menderita seketika tidak apa, tidak mengapa, tetapi kita ada dalam kebenaran. Upah kita adalah luar biasa. Kehidupan kekal, mahkota kehidupan, hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa yang ragu-ragu mengikut Tuhan, masih menjaga dirinya, mempertahankan dirinya sendiri, masih hidup untuk dirinya, dia takut kehilangan semua haknya tentang dirinya. Harusnya kan hak kita ini sudah kita serahkan sama Tuhan. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Kita tidak berhak lagi dengan diri kita. Tetapi bagi orang yang merasa dia masih mempertahankan kehidupannya, keinginannya, kemauannya, cita-citanya, dia bisa kehilangan nyawanya. Tapi Tuhan mengatakan ketika seseorang tidak memiliki hak lagi atas dirinya, artinya dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan.
Dia merasa hidupnya ini tidak ada lagi, dia telah taruh di kaki Tuhan. Hidupnya telah diserahkan kepada Kristus, maka Tuhan mengatakan dia akan memperoleh kehidupannya itu. Makanya kalau orang selalu dirinya, yang dipikirkan dirinya, kenyamanannya, masa depannya, kepentingannya, dia takut terusik kehidupannya, takut dia terusik nyawanya. Bahkan diuji dengan tingkat yang lebih sulit, dia jatuh. Ketika ada tawaran supaya dia dapat kenaikan pangkat, jabatan, dia jual imannya. Daripada hidup menderita, daripada hidup dalam keadaan yang tidak ada berubah, mungkin dalam ujian dia jatuh. Tapi barang siapa rela menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan memperoleh hidup itu dari Tuhan sendiri. Barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ketika kita tidak ada lagi, hidup kita ini sudah tidak berharga lagi. Kita sudah tidak menganggap diri kita lagi harus dipertahankan, tetapi telah kita serahkan kepada Tuhan. Kita hanya tunduk pada Tuhan, ikut saja kehendak Tuhan. Maka Tuhan mengatakan kita akan memperoleh hidup kita. Tuhan akan berikan hidup itu kepada kita. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Buat apa kita mempertahankan hidup kita, memikirkan apa yang menjadi masa depan kita, cita-cita kerinduan kita, menomorduakan Tuhan, yang akhirnya kita kehilangan nyawa kita? Bagaimana kita memperolehnya? Nyawa kita di tangan Tuhan. Seharusnya kita tunduk takut kepada yang pemegang kendali nyawa kita, yang memegang nyawa kita. Harusnya kita takut terhadap Dia. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yesus akan datang. Akan datang di hadapan umat manusia untuk menuntut balas. Memberikan upah kepada yang takut, yang setia, yang percaya mengasihinya, tetapi memberi hukuman kepada orang yang tidak taat. Orang yang tidak takut kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.